Biar sahabat netizen tahu bahwa tim Studio Islam selalu berkata jujur. Dari 3.000 video yang tim Studio Islam terima, 75% adalah video Kristen. Sedang video umat Islam hanya 25% saja. Bayangkan betapa giatnya umat Kristen men-share video-video mereka. Salah satu contohnya adalah video berikut ini. Di bawah kolong langit ini, tak seorang pun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat netizen, jumpa kembali dengan kami tim Studio Islam Channel edukatif yang menyajikan fakta dan peristiwa seputar dunia Islam dan dunia Kristologi tentunya. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga kalian tetap semangat ya sahabat netizen, menyimak tayangan-tayangan di channel-channel muslim, karena kalian pastinya akan mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru, dan hiburan-hiburan segar dari dunia kristologi. Nah, bagi sahabat netizen yang baru menemukan channel kami, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe dan berinteraksilah dengan kami dengan cara like, comment, and share video-video kami ke tab sosial media kalian semua. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ada rekan-rekan saya, para senior dan juga para junior saya di sini yang sangat saya hormati dan sangat saya kagumi. Harus banyak memberikan khotbah-khotbah apologetik, memperlengkapi jemaat untuk mempertanggungjawabkan imannya. Kemudahan akses informasi sekarang, kita para pendeta lagi tidur, jemaat lagi nonton YouTube. Lalu tahu-tahu dia akses yang punya orang yang tidak kenal Tuhan. Besok dia sudah keluar dari gereja. Kita tanya-tanya kenapa nama gereja lagi? Yesus bukan Tuhan katanya. Nah, jadi itulah himbauan dari seorang pendeta Kristen yang menyerukan agar jemaat Kristen menyampaikan dan menyebarkan ajaran mereka sebagai perlawanan. Dari 3.000 video yang kami terima, 75% diantaranya berisi tentang perlawanan, 60% adalah video motivasi kekristenan, dan 15% saja video yang mengcounter umat Islam. Itu pun tidak nyambung dari konteks ilmu keislaman. Yang penting asal cocok dengan teks dan oknum yang dimaksud itu sama, maka mereka jadikan sebuah konten untuk mengcounter umat Islam. Misalnya salah satunya seperti video berikut ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Teman dari bangsa jin, saudara sesama se-Islam. Makanya kalau habis makan ikan atau makan ayam, jangan dimakan sama tulangnya. Mati ben. Jangan dimakan sama tulangnya, kasihkan ke saudara kita bangsa jin. Tulang manusia itu, tulang yang sudah dimakan dari ayam atau ikan, itu kalau kita buang, Allah bungkus lagi untuk bangsa jin. Nah, kalau kita makan makan ayam, ya ayam goreng, bukan ayam hidup. Makan ayam kemudian tulangnya kita buang dengan membaca Bismillah, niat ngasih makan, maka nggak akan ada yang bisa kelihatan makanan itu kecuali jin muslim. Jin itu bukan teman dan tidak seagama dengan kita, bro. Efesus 6 ayat 11 sampai 12 jelas mengatakan bahwa jin, syaitan, dan iblis itu adalah roh-roh kegelapan, roh-roh kejahatan. Dia bukan teman kita, melainkan dia adalah musuh yang harus kita lawan. Imamat 17 ayat 7. Janganlah kamu memberi persembahan atau makanan kepada jin. Itu adalah ketetapan Allah pada kita selama-lamanya, turun-temurun, kata Allah. Jadi jangan sesekali bagi kepada jin,
tulang-tulang ayam, tulang-tulang ikan, bekas makanan kita kepada jin, itu berarti kita memberi persembahan kepada jin. Bagilah kepada kucing, bagilah kepada anjing yang bisa menjadi teman kita. Sebab jin itu adalah utusan atau para malaikat iblis yang berusaha membawa kita jauh dari Allah, supaya kita bersama-sama dengan jin, syaitan, dan iblis masuk ke dalam lautan api neraka selepas akhir zaman. Injil Matius 25 ayat 41. Jadi, jangan berkompromi dengan jin, jangan bersahabat dengan jin, jangan bergaul dengan jin, jangan memberi persembahan kepada jin. Dia adalah musuh kita yang harus kita lawan. Karena kita hanya menyampaikan firman mungkin dalam 1 minggu itu 2 kali, 3 kali dari mimbar ini. Tapi orang bisa setiap 5 menit dia akses internet. Dia dapat informasi-informasi yang tidak berasal dari orang-orang yang bertanggung jawab. Tugas kita para hamba Tuhan adalah melindungi umat Tuhan ini dengan jawaban-jawaban yang solid. Memperlengkapi mereka, sampaikan dari mimbar ini. Supaya satu kaligus banyak orang dengar. Dia keluar sana, dia menjadi orang Kristen yang tangguh. Nah sobat netizen, kalian sudah paham kan maksud dan tujuan para pendeta ini? Dari seruan-seruan pendeta seperti ini, akhirnya begitu banyak jemaat Kristen membuat video kekristenan, hingga 60% video motivasi kekristenan, walaupun mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Bible-nya. Yang penting memakai baju pendeta, lalu mereka membuat video, salah satunya seperti video ini. Yuk kita saksikan bersama-sama sobat netizen. Makanya baca firman biar tahu suasana surga itu seperti apa. Baca firman, baca firman, pendalaman Alkitab supaya tahu suasana surga itu seperti apa. Di surga tidak ada hubungan suami istri. Jadi kalau kau menikah 2 kali, ya karena istri pertamamu meninggal, kau menikah yang kedua kali, ya kalian semua mati, nanti ketemu di surga, istrimu bukan 2. Tidak ada hubungan suami istri di surga, nggak ada hubungan suami istri di surga. Kita dibangkitkan bukan dengan tubuh yang ini kembali ke tanah. Gari. Tahu nggak di pemakaman itu pendeta bilang dari tanah kau kembali ke tanah, ya kan kita berasal dari tanah, dari debu tanah, ya kembali ke asalnya. Ini kembali ke asalnya, daging kembali ke asalnya. Nanti kita dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan namanya. It's like a infant drinking factory. Pusing kali aku. Ya, di sorga nanti tidak ada penuaan, nggak ada. Kenapa? Karena kita bukan pakai tubuh ini. Makanya di sorga nanti tidak ada hubungan suami istri, tidak ada hubungan seks di sana. Jadi kalau kau 2 kali kawin, nanti ya ketemu di sana kita sama seperti malaikat hidupnya. Di sorga kita cuma memuji Tuhan. Tidak ada hubungan suami istri. Oh ini istriku yang pertama, oh ini istriku yang kedua, oh ini istriku yang ketiga. Nggak ada. Makanya baca firman, pendalaman Alkitab supaya tahu. Jangan sampai hal beginian nggak tahu. Ini adalah salah satu contoh jemaat penyamar yang menjadi pendeta akibat seruan dari para pendetanya. Tugas kita para hamba Tuhan adalah melindungi umat Tuhan ini dengan jawaban-jawaban yang solid. Memberitakan firman sambil memakai baju pendeta. Bahkan apa yang dia katakan saat ditanya balik tubuh kemuliaan manusia di sorga itu seperti apa, mereka langsung menghilang dan lari terbirit-birit. Mereka bersembunyi tentunya ya sahabat netizen. Nah, adapun jemaat lain justru membuat video seperti ini yang berkenaan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekarang pertentangan, perbedaan, bahkan secara kasar tentang bahasa roh dengan kepenuhan Roh Kudus. Ada banyak pendeta-pendeta tidak mengakui saat orang dipenuhi Roh Kudus dengan manifestasi berbagai-bagai cara. Untuk itu, saudara, ini saya tunjukkan saya dipenuhi Roh Kudus. Dan silakan sebarkan. Bagi orang yang tidak percaya, saya siap peperangan roh dengan mereka untuk menguji roh yang ada pada dia dan roh yang ada pada saya. Silakan Bapak sebarkan nanti. Saya
dengan Roh Kudus. Apa cita? Apa Ya Tuhan Jika masa papa kalau bakal di okam sa se su si sa si su hai baru tinggal namai adikala bakal sakataka malah bakal sakataka. Terima kasih Bapakku Tuhan Yesus Allah Rajaku yang besar. Di nama Tuhan Yesus urapan kekuatan baru dari urapan kekuatan Apa cita? Apa cita? Haleluya. Jika masa papa kalau bakal di okam sa se su si hai baru tinggal namai adikala bakal sakataka malah bakal sakataka. Terima kasih Bapakku Tuhan Yesus Allah Rajaku yang besar. Di nama Tuhan Yesus pengurapan kekuatan baru dari urapan kekuatan kudus Tuhan atas dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Luar biasa sekali Bapak ini ya sahabat netizen. Bahkan bagi siapa saja yang tidak percaya bahwa dia sedang kepenuhan Roh Kudus, maka Bapak ini siap mengajak perang roh. Sebentar Pak, jangan close dulu videonya. Kami ingin lihat sekali lagi ya. Bagi orang yang tidak percaya, saya siap peperangan roh dengan mereka untuk menguji roh yang ada pada dia dan roh yang ada pada saya. Jika masa papa kalau bakal di okam sa se su si su hai baru tinggal namai adikala bakal sakataka malah bakal sakataka. Terima kasih Bapakku Tuhan Yesus Allah Rajaku yang besar. Di nama Tuhan Yesus urapan kekuatan baru dari urapan kekuatan kudus. Apa cita? Apa cita? Haleluya. Masa papa kalau bakal di okam sa se su si su hai baru tinggal namai adikala bakal sakataka malah bakal sakataka. Terima kasih Bapakku Tuhan Yesus Allah Rajaku yang besar. Di nama Tuhan Yesus pengurapan kekuatan baru dari urapan kekuatan kudus Tuhan atas dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Gimana lagi? Nah sahabat netizen, sampai di sini dulu ya video dari kami. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya dan bisa menjadi sarana edukasi untuk mencerdaskan umat dan utamanya menstimulus akal agar lebih bisa berpikir kritis, logis dan realistis agar menemukan kebenaran yang hakiki serta membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kami tim Studio Islam mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat netizen sekalian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.